Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirda Trisnawati Leo, mahasiswa semester 6, kampus TSEBI, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 2018B akan menjawab soal ujian akhir semester Fikih Produk Keuangan Kontemporer, di mana pertanyaan tersebut adalah bagaimana lapangan produk dan transaksi dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer karya Ustadz Oni Syahroni. Dijelaskan secara formal, pengertian arisan adalah sebuah kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi. Lalu di antara anggota arisan menentukan siapa yang berhak memperoleh arisan sesuai melalui beragam skema undi. Pada hakikatnya, secara sederhana, arisan adalah bagian dari pinjam-meminjam. Jika 10 orang mengikuti suatu arisan, ketika muslimah A menang undian, maka ia telah meminjam 9 uang arisan dari anggota lainnya. Kemudian muslimah A akan menggantinya secara berangsur sesuai jatuh tempo waktu undi arisan. Simpan pinjam antara pihak yang mendapatkan bagian dan sisa anggota lain sebagai kreditur itu diperbolehkan untuk menjaga jika terjadi perubahan harga dan selisih. Hal ini juga harus dibicarakan sedari awal arisan digelar. Ustadz Oni menjelaskan arisan memiliki beberapa sifat yang harus dicermati. Pertama, arisan adalah sebagai ta'awun atau tolong-menolong dan adab meminjam. Kedua, jika arisannya bukan uang, misalnya paket perjalanan umroh, harus ada kejelasan tentang harga perjalanan umroh itu. Ketiga, jika tuan rumah harus menyediakan makanan dan sejenisnya untuk menghormati tamu, hal itu diperkenankan mengeluarkan makanan dan sejenisnya di sini tidak dihitung sebagai bagian dari riba atau haram, tetapi sebagai bagian dari adab menghormati tamu sebagaimana dipahami oleh kelaziman dan tradisi masyarakat. Di sisi lain, Ustadz Oni menekankan bahwa arisan merupakan pinjaman yang bergilir yang disebut transaksi sosial atau tabarruk. Hal ini tidak dilarang dan justru dianjurkan dalam Islam selama ada niat untuk menunaikannya sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjam harta orang dengan niat ingin ditunaikan atau dibayar, niscaya Allah akan menolongnya untuk dapat menunaikannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkan atau dirusak, maka Allah akan memusnahkannya. Kaidah fikih yang digunakan adalah arisan secara umum menurut pendapat Ustadz Oni memiliki motif untuk saling tolong-menolong selama para anggota berharap dengan angsuran tersebut mereka bisa menabung dalam jumlah tertentu untuk memenuhi hajat mereka atau berhutang untuk dilunasi secara berkala. Dia juga menggarisbawahi bahwa dalam arisan sejatinya tidak ada transaksi yang sifatnya terlarang. Hal ini juga disesuai jika merujuk pada kaidah umum dalam bermuamalah, yaitu pada dasarnya segala sesuatu termasuk muamalah boleh dilakukan. Usul fikih tentang arisan online, pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan. Maka, seseorang yang memberi pinjaman tidak dibolehkan mengambil apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman. Tentang hal keuntungan atau profit yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan ini Allah menjawab dalam surat Al-Hadid ayat 11 sebagai berikut. Yang pertama itu, arisan melalui online ini diperbolehkan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar arisan tersebut tidak tergolong haram untuk dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan dalam arisan itu jika terjadi praktik ribawi, perjudian, penipuan, penggelapan, dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariat. Acara yang digelar dalam arisan itu harus mengacu kepada etika dan akhlak Islam, bukan berhura-hura atau menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, prinsip dasar masalah manfaat adalah boleh. Yang ketiga adalah segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Undang-undang dan regulasi terkait arisan online. Yang pertama, peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pendata, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan pasal 1320 yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis online berlaku ketentuan pasal 1338 KUHP yang berbunyi semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Fatwa DSN MUI-nya, praktik arisan melalui online menurun melalui grup WhatsApp dan aplikasi online lainnya, yang kemudian dapat diambil kesimpulan menggunakan pola pikir dedukatif, yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum mengenai arisan menurun yang dianalisis dari sudut pandang Court dan Fatwa DSN nomor 19/DSN MUI 2001. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan menurun ini berbeda dengan arisan sebelumnya, di mana arisan sebelumnya menggunakan sistem kopiok untuk mendapatkannya dan tidak ada tambahan atau margin. Namun
Namun pada praktik arisan menurun ini berbeda dengan adanya tambahan pembayaran dan keuntungan pada setiap member. Sistem penambahan pada arisannya ini masih belum jelas dikarenakan setiap anggota yang mendapat tambahan yang berbeda-beda. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.